Oke, halo teman-teman study mates. Balik lagi di channel Let's Study. Jadi hari ini kita bakalan belajar di subtes literasi bahasa Inggris di bab Organization of Ideas, materi mengenai supporting ideas. Kayak gitu. Oke, let's go. Langsung aja. Oke, sebelum masuk ke materinya ya teman-teman, aku izin perkenalan diri dulu karena seperti kata pepatah, kata kenal maka kata sayang. Jadi, halo teman-teman, nama aku Kansa Latifah. Aku biasa dipanggil Kansa. Aku kuliah di UIN Jakarta di jurusan Sistem Informasi mulai masuk di tahun 2023, teman-teman. Jadi, aku ini kebetulan udah 2 kali ikut UTBK di tahun 2022 dan 2023. Alhamdulillah, aku itu skor UTBK-nya itu di atas 650 untuk 2 tahun tersebut. Dan untuk skor UTBK di subtes literasi bahasa Inggrisnya, alhamdulillahnya aku di 2 tahun tersebut aku di atas 700 skornya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya teman-teman. Jadi first thing first, sebelum kita masuk ke materinya yang benar-benar ya teman-teman, di sini kita ada objective materialsnya. Jadi apa sih materi yang bakalan dibawain di hari ini gitu. Jadi yang pertama itu ada apa sih itu supporting ideas gitu. Jadi sebelum mengerjakan soal pastinya teman-teman harus kenal dulu ya supporting ideas itu apa sih gitu. Oke, lalu nextnya ada definition of supporting ideas gitu, definisinya. Lalu yang ketiga ada types of supporting ideas, itu ada tipe-tipenya. Lalu yang terakhir ada integration of supporting ideas. Oke, dan lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, material. Nah, pertama seperti yang sebelumnya udah aku bilang ya. Jadi kita harus kenal dulu nih supporting ideas itu apa sih? Jadi supporting ideas itu adalah gagasan pendukung yang berperan penting dalam keefektifan penulisan dalam si subtes literasi bahasa Inggris ini gitu. Jadi kita itu perlu tahu ini tuh supporting ideas ini tuh gagasan pendukung ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak boleh hilang. Komponen ini tuh tidak hanya memberikan bukti tetapi juga rincian, contoh dan penjelasan yang diperlukan untuk memperkuat serta memperjelas ide pokok dari suatu tulisan. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh ada gambar meja ya, teman-teman. Ini aku ambil. Jadi si supporting ideas ini tuh kakinya, teman-teman, dari kaki si mejanya gitu. Jadi si atasnya itu ya, teman-teman, si apa sih namanya? Atas mejanya itu main idea, gagasan pokoknya ya. Nah, supporting ideas ini tuh yang pendukungnya gitu loh, sesuai sama tadi yang kita udah baca gitu ya teman-teman. Jadi mendukung si main idenya ini gitu loh. Jadi ibaratnya kalau nggak ada supporting ideas ya main ideasnya itu nggak bisa berdiri ya teman-teman gitu. Karena kalau kita tahu dalam paragraf sendiri pun itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya teman-teman. Kalau misalkan cuma ada main idea aja di kalimat tersebut, di paragraf tersebut ya nggak bisa dikatakan sebuah paragraf gitu loh. Jadi perlu adanya kalimat pendukung yang mendukung si gagasan pokok tadi, kalimat utama tadi kayak gitu teman-teman. Jadi definisi dari supporting idea sendiri ini tuh sebenarnya merupakan rincian atau informasi tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan, memperjelas atau memvalidasi pokok pikiran atau pernyataan tesis dalam suatu tulisan kayak gitu. Oke, next ya teman-teman. Di sini kita ada types of supporting ideas gitu. Tipe-tipe dari supporting ideas. Yang pertama ada bukti empiris. Nah, sebenarnya kalau bukti empiris ini tuh seperti namanya ya teman-teman, bukti berarti dia tuh data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian gitu loh, based on research gitu loh. Jadi punya dasar yang kuat untuk mendukung argumen kayak gitu. Next kita ada contoh konkret. Jadi contoh konkret ini tuh contoh ya teman-teman yang menggambarkan suatu hal gitu. Nanti itu tuh mungkin bisa dari tergantung sama teks saya teman-teman. Lalu ada statistik, namanya statistik berarti dia data ya teman-teman. Data kuantitatif yang memberikan bukti numerik, menunjukkan tren atau pola yang mendukung argumen. Jadi biasanya kalau statistik ini tuh karena tadi kita disebutin ya data gitu. Jadi biasanya nanti ada di teksnya tuh ada angka-angka gitu teman-teman. Misalkan kayak dalam tahun 2019 diperkirakan pencapaian dari suatu badan itu berapa miliar gitu. Berarti kan itu ada angka ya teman-teman, disebutkan angka gitu. Lalu next ada anekdot. Anekdot ini tuh cerita atau pengalaman pribadi yang relevan dengan topik kayak gitu. Lalu next ada kutipan ahli, lalu ada fakta, informasi yang bisa di verifikasi kebenarannya ya teman-teman. Lalu ada penalaran logis, yaitu penjelasan atau kesimpulan rasional yang menunjukkan mengapa suatu argumen valid gitu loh. Jadi sebuah pembuktian ya teman-teman atau kesimpulan. Jadi nanti misalkan ada argumen, ya ini penjelasannya kayak gitu.
mungkin dapat lebih dipahaminya kalau misalkan nanti udah masuk teks ya teman-teman. Lalu nextnya ada integration of supporting ideas. Jadi pertama itu ada relevansi. Jadi kita harus pastiin setiap ide pendukung itu berhubungan langsung dengan poin utama gitu. Jadi kita harus pastiin lagi sebenarnya si gagasan pendukung ini tuh cocok atau enggak sama si gagasan pokoknya kayak gitu. Lalu ada transisi halus, ini tuh integrasikan ide-ide pendukung ke dalam tulisan menggunakan frasa yang tepat dan jelas sehingga tulisan mudah dipahami kayak gitu. Jadi nggak boleh keluar dari jalur ya teman-teman. Misalkan gagasan pokoknya apa, ya gagasan pendukungnya pastinya harus mendukung si gagasan pokok kayak gitu. That's why itu 2 poin itu ada di relevansi dan juga transisi halus kayak gitu. Oke, nah ini dia materinya. Mungkin karena kita udah belajar nih ya teman-teman, udah tahu nih, udah kenal sama si supporting ideas, nggak lengkap kalau misalkan kita nggak practice atau latihan kayak gitu. Oke, move on to the practice session. Nah, oke, welcome to the practice session. Nah, gini teman-teman, jadi kita ada teks ya teman-teman di sini. Ini itu teksnya itu mengenai AI ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kali ya teman-teman ke soal gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, aku itu cepat dalam menjawab soal itu melakukan metode yang namanya scanning teman-teman. Jadi aku biasanya pas kemarin ngerjain literasi bahasa Inggris, aku tuh ngeliat soalnya dulu gitu loh. Jadi aku baru ke teks gitu loh. Kadang kan soalnya si teksnya itu bisa jadi panjang ya teman-teman gitu. Jadi kita nggak bisa baca teksnya dulu, teks yang panjang itu kan ini mungkin kalau yang aku kasih termasuk pendek ya teman-teman. Tapi kalau yang based on my UTBK ya teman-teman, itu teksnya tuh sangat panjang teman-teman. Bahkan ada yang kayak sampai satu screen komputer tuh soal si ininya teman-teman, teksnya gitu loh. Jadi kita coba ke soalnya dulu gitu teman-teman. Sorry ya, aku izin cerita karena biar teman-teman tuh juga punya gambaran gitu loh. Gitu. Oke, ini soal pertama ya teman-teman. Jadi soalnya itu ini soal nomor 7. Jadi kenapa nomor 7 teman-teman? Jadi teman-teman itu bisa belajar juga, latihan juga di soal-soal yang disiapin sama Let's Study kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa dicek ya. Gitu. Jadi ini ada beberapa soal yang kita bahas di video kayak gitu. Jadi pertama soal nomor 7, what is the main idea of the text? Nah, jadi ini tuh soalnya itu menanyakan gagasan utama teks tentang dampak AI terhadap pekerjaan ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu tadi itu teksnya itu mengenai si AI kayak gitu. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini ya teman-teman itu identifikasi isi utama teksnya dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman baca ya keseluruhannya gitu loh dari teks ini gitu, ini tuh kita dapat beberapa poin teman-teman. Yang pertama itu AI berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat repetitif, misalnya di industri manufaktur nih. Misalkan kita bisa baca ya teman-teman nih. For example, manufacturing jobs where robots can perform tasks more efficiently than humans are at risk of being automated. Jadi benar ya. Jadi AI ini berpotensi menghilangkan pekerjaan gitu yang bersifat repetitif. Contohnya tadi di industri manufaktur kayak gitu. Oke, lalu yang kedua, poin kedua itu kita bisa dapat AI itu juga menciptakan peluang kerja baru di bidang data science, AI ethics, dan machine learning, kayak gitu. Nah, ini tuh ada di paragraf kedua ya teman-teman nih. Additionally, AI is anticipated to create jobs in fields such as data science, AI ethics, and machine learning, kayak gitu. Dan juga yang terakhir itu adanya pentingnya pelatihan ulang agar pekerja bisa beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh AI kayak gitu. Nih, ini tuh ada nih di bagian yang terakhir ya teman-teman nih. However, the challenge that workers are equipped with the skill needed to thrive in an AI driven economy gitu lah. Jadi perlu nih pemerintah itu invest nih, government and business must invest in retraining programs to help workers transition into new roles that AI will create gitu. Jadi perlu adanya pelatihan ya teman-teman. Jadi 3 poin ini tuh kita dapat dari si ini ya teman-teman, masing-masing paragraf teman-teman. Jadi ini yang however nih sebenarnya paragraf ketiga ya teman-teman. Sorry nggak ke ada space ya gitu. Oke, nah jadi kita karena udah dapat nih ya isi utama dari teks nih dari tiap paragraf, malahan mari kita coba baca si ininya ya teman-teman, kita scanning si ininya, opsinya kayak gitu. Yang pertama yang A, AI will eliminate
eliminate all jobs in the manufacturing sector. Apakah ini benar teman-teman? Nah ini tuh salah ya teman-teman. Jadi sebenarnya teks ini tuh hanya mengatakan bahwa AI akan menghilangkan pekerjaan tertentu yang sifatnya repetitif ya teman-teman. Contohnya di bidang manufaktur gitu. Apakah bakalan mengeliminasi uh, sektor manufaktur? Enggak ya teman-teman. Tapi yang hanya job saya itu repetitif teman-teman, job desk-nya gitu loh, yang ada di manufaktur gitu. Nggak, bukan berarti semuanya bakalan digantiin sama AI kayak gitu. Jadi yang A ini salah ya teman-teman. Lalu yang B, the rise of AI will lead to significant job losses and no new opportunities. Ini salah ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu tadi nih, yang di poin kedua yang kita udah dapat ya teman-teman, AI juga menciptakan peluang kerja baru di bidang data science, AI ethics, dan machine learning. Nah itu berdasarkan fakta juga ya teman-teman. Kenapa kita bisa bilang salah? Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak ya teman-teman loker-loker di bidang data science, AI ethics, dan juga machine learning kayak gitu loh. Karena kenapa semua ini sekarang di dunia pekerjaan ya teman-teman, khususnya itu udah based on data semua, data driven gitu loh, buat pengambilan keputusan dan juga membantu dalam bisnis dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Lalu yang C kita next ya teman-teman, ke opsi selanjutnya, AI will create new opportunities but also pose challenges for workers. Nah ini benar ya teman-teman, karena ini tuh sebenarnya berkesinambungan dengan dua poin yang ini teman-teman. AI juga menciptakan peluang kerja baru di bidang data science, AI ethics, dan machine learning, dan juga pentingnya pelatihan ulang agar pekerja bisa beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan AI. Karena yang kita tahu AI itu kan ibaratnya udah ada dari zaman dulu ya teman-teman, tapi boomingnya itu sekarang gitu loh. Nah baiknya kita itu ya perlu pelajarin gitu loh teman-teman, at least fundamentalnya, kayak tahu apa sih AI gitu loh, kayak terus juga etika dalam memakai AI kayak gimana gitu loh. Pastinya juga bakalan menciptakan beberapa tantangan-tantangan gitu ya teman-teman untuk para pekerja yang memang sebelumnya belum pernah pakai AI gitu loh. Lalu yang D, government should avoid investing in retraining programs for workers. Ini salah jelas ya teman-teman. Karena tadi di di teks itu jelas-jelas government and business must invest in retraining programs kayak gitu. Berarti itu salah ya teman-teman. Lalu lastly, kita ada AI will not have any significant impact on the job market. Ini salah ya teman-teman, karena bahkan AI ini dikatakan bisa dapat menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang kayak gitu. Jadi intinya teks ini menjelaskan bahwa meskipun AI dapat menciptakan peluang baru, juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh pekerja. That's why untuk final answer-nya, untuk jawabannya itu ada di C, AI will create new opportunities but also pose challenges for workers kayak gitu. Oke, boleh ke next question kayak gitu. Oke, next question kita ada model soal pilihan dua kolom ya teman-teman. Ini kita bareng-bareng baca ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 8, choose true if the sentence is correct and choose false if the sentence is incorrect gitu. Jadi kita cari tahu kesesuaian dari pernyataan-pernyataan ini ya teman-teman. 3 pernyataan ini sesuai nggak sama yang ada di teks kayak gitu, based on text. Oke. Pernyataan pertama, statement pertama itu ada AI will only create job opportunities in the tech sector. Lalu next ada governments and business should invest in training programs to help workers adapt to new jobs created by AI. And lastly, AI will eliminate all jobs in the manufacturing industry kayak gitu. Nah, oke, kita langsung ya teman-teman ke pembahasannya. Nah, jadi pernyataan satu itu salah ya teman-teman, karena teks menyebutkan bahwa AI menciptakan peluang di bidang data science, AI ethics, dan machine learning, tapi tidak terbatas hanya pada sektor teknologi gitu. Karena kalau dari yang kita tahu tadi bahkan disebutkan di industri manufaktur ya teman-teman gitu loh, di bidang pekerjaan, di job pekerjaan yang memang bersifat repetitif ya teman-teman gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa di bidang manufaktur pun bakalan ada nih AI ini gitu loh. Jadi pernyataannya salah ya teman-teman, false untuk pernyataan pertama, statement pertama. Lalu yang kedua, ini tuh governments and business should invest in training programs to help workers adapt to new jobs created by AI. Ini
Of course benar ya teman-teman, karena teks menekankan pentingnya program pelatihan agar pekerja bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru gitu loh teman-teman, biar beradaptasi dengan adanya AI ini. Jadi jawaban itu yang true ya teman-teman, pernyataannya itu ada tadi di paragraf ketiga ya teman-teman. Lalu di pernyataan ketiga, AI will eliminate all jobs in the manufacturing industry. Ini juga salah ya teman-teman. Ini tadi mirip sama yang di soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi pekerjaan yang bersifat repetitif aja yang bakalan beresiko diotomatisasi oleh AI gitu loh, bukan semua pekerjaan manufaktur kayak gitu. Oke, karena pernyataan berarti jawabannya itu untuk si soal nomor 2 itu jawabannya statement pertama itu false, statement kedua itu true, lalu statement yang ketiga itu false ya teman-teman. Jadi false, true, false kayak gitu. Oke, next ke soal selanjutnya. Kita ada di soal nomor 9 ya teman-teman. Ini adalah model soal isian singkat. Jadi soalnya itu adalah according to the text, what sector will see an increase demand for workers due to AI. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, teks ini tuh kan kalau tadi kita baca ya teman-teman, teks ini kan sebenarnya menyebutkan bahwa AI akan menciptakan peluang kerja baru ya teman-teman, tadi yang kita baca di beberapa bidang gitu, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem AI. Nah, disebutkan bahwa data science, AI ethics, dan machine learning adalah beberapa bidang yang akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja atau increase demand for workers kayak gitu. Jadi final answer-nya itu adalah di technology sector such as data science, ethical AI, and machine learning kayak gitu lah. Mungkin sebagai informasi aja ya teman-teman. Jadi AI itu ibaratnya tuh lingkaran besar ya teman-teman. Nah, di dalam lingkaran besarnya itu ada lingkaran kecilnya lagi kan. Nah, itu salah satunya ada machine learning kayak gitu. Jadi memang machine learning terus juga data science ini tuh semua berkaitan dengan si AI ini gitu loh. Karena kan AI itu dapat berjalan teman-teman ya, dapat beroperasi karena adanya data ya teman-teman, back end-nya itu data semua gitu loh. Jadi perlu adanya ilmu data, data science, lalu ada machine learning, pembelajaran mesin, dan pastinya ethical AI ada, yaitu etika dalam memakai AI teman-teman loh. Karena sekarang banyak ya teman-teman, karena kita tahu nih AI ini tuh sangat mudah digunakan gitu ya sebenarnya, tapi kadang suka disalahgunakan juga gitu teman-teman. That's why pengetahuan mengenai ethical AI itu sangat penting kayak gitu. Oke, karena udah 3 soal, kita udah practice, maka sekarang masuk ke key main takeaways. Jadi sebenarnya tadi itu kita udah belajar mengenai apa itu supporting ideas, lalu kita juga udah belajar definition of supporting ideas, lalu juga kita udah belajar tipe-tipe dari supporting ideas ya teman-teman, tadi yang bukti empiris, terus juga ada contoh konkret gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada integration of supporting ideas, yaitu relevansi dan juga transisi halus kayak gitu. Maka dari itu untuk materi mengenai supporting ideas sudah selesai teman-teman. Hopefully ini tuh materi ini tuh membantu teman-teman dalam memahami tipe soal di UTBK juga gitu, dan juga ilmunya itu bermanfaat buat teman-teman UTBK nanti kayak gitu. Untuk latihan lebih jauh teman-teman bisa cek di Let's Study teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang lain kayak gitu. Hopefully bakalan ini membantu teman-teman. Sekian dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video teman-teman.